Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gaida dan dua rekan saya, Syifa Rifatul Mahmuda dan Dia Nur Amalia dari kelompok 10 mata kuliah teknologi mobile. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang elektronik mobile berbasis BlackBerry. Nah, pertama-tama saya akan membahas apa itu BlackBerry itu sendiri. Nah, BlackBerry itu sendiri merupakan telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push, email, telepon, SMS, menjelajah internet, dan ada juga aplikasi BlackBerry Messenger dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. BlackBerry ini sendiri sempat booming atau hype di Indonesia itu sendiri pada sekitar tahun 2004 ya, dan banyak sekali pengguna dari BlackBerry ini sendiri. Dan BlackBerry sendiri pertama kali dikenalkan oleh perusahaan Kanada pada tahun 1999. Lalu ada pula perbedaan pengguna BlackBerry dengan pengguna lainnya. BlackBerry itu sendiri penggunaannya beda dengan penggunaan produk lainnya, dan BlackBerry ini pengaplikasikannya membutuhkan koneksi GPRS, LG, ataupun 3G. Untuk sistem operasi dari BlackBerry itu sendiri, RIM menyediakan sistem operasi multi tugas atau multitasking operating system bagi BlackBerry yang memungkinkan penggunaan secara intens dari sebuah alat. Lalu selanjutnya, perangkat lunak dalam BlackBerry. Nah, BlackBerry sendiri memiliki perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan operasinya, yaitu seperti BlackBerry Interface Server atau BES. BES ini sendiri dapat digunakan oleh jaringan surat elektronik yang berbasis Microsoft Exchange, Lotus Domino, dan Novel Group Wise. Perangkat lunak ini mengintegrasikan seluruh smartphone BlackBerry pada suatu organisasi dengan sistem perusahaan yang telah ada. Nah, keuntungan yang diperoleh adalah memperluas komunikasi nirkabel dan data perusahaan kepada pengguna aktif dengan cara yang aman. Ada pula BlackBerry Professional Software atau BPS. BPS ini merupakan komunikasi nirkabel dan kolaborasi solusi bagi usaha kecil dan menengah. Dan BPS ini juga menghadirkan berbagai fitur yang dibutuhkan oleh karyawan dalam sebuah paket yang mudah dipasang dan harga yang relatif lebih murah. Nah, lalu ada juga BlackBerry Internet Service atau BIS. Perangkat lunak ini diperuntukkan pengguna pribadi yang memungkinkan untuk mengintegrasikan smartphone dengan 10 akun surat elektronik yang berbasis Office Protocol dan Internet Message Access Protocol. Dan ini juga bisa menerima dan mengirimkan pesan secara instan, serta bisa juga mengakses internet. Ada pula BlackBerry Mobile Data System atau BlackBerry MDS. Nah, aplikasi ini mengembangkan kerangka kerja untuk BlackBerry Enterprise Solution yang menyediakan sebuah alat pengembangan untuk membangun, menyebarluaskan, serta mengatur interaksi antara smartphone BlackBerry dan aplikasi dari perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah jaringan seluler dalam BlackBerry. Nah, dalam smartphone BlackBerry ini dapat beroperasi pada berbagai jaringan seluler seperti DMA 2000, GSM, GPRS, EJ, dan UMTS, mic, Mobitex dan Nextel, wireless local area, terakhir adalah Wi-Fi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syifa Rifatul Mahmuda. Saya akan melanjutkan penjelasan setelah Putri Gaida Safa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang sering dihadapi oleh pengguna BlackBerry. Masalah yang ada dalam HP itu tentunya ada dua. Yang pertama yaitu masalah hardware, yang keduanya software. Masalah yang sering terjadi pada hardware, yang pertama yaitu trackball-nya yang bermasalah. Ini bisa berarti trackball tersebut tidak mau bergerak. Biasanya ini tuh terjadi karena pin-pin kecil atau yang disebut roller itu karena kotor. Nah, adapun solusinya agar tidak terjadi
yaitu dengan cara membongkar. Nah, untuk membersihkan keempat roller tersebut, selain trackball, masalah pada hardware juga yaitu layarnya sering berdebu. Ini adalah masalah klasik, sebuah peralatan elektronik yang selalu dibawa-bawa kemana-mana, sering terkena kotoran, yaitu dengan cara dipasang sekrup yang bisa dibuka menggunakan obeng, adapun obengnya yaitu T5 ataupun T6. Kadang terjadi karena port USB-nya tuh longgar. Adapun solusinya kalau rusak, beli lagi yang baru. Touchscreen Storm-nya tuh tidak responsif atau tidak merespon. Misalkan kita menekan ke bagian kanan, tapi malah berputar balik ke bagian kiri. Itu memang sudah menjadi masalah yang sering terjadi. Adapun solusinya, kita itu harus tahu dulu bahwa sebenarnya pada Storm itu terdapat 4 skrup kecil. 4 skrup inilah yang menjadi kontrol tingkat keempukan dan respon HP atau respon si touchscreen tersebut. Adapun jika kurang respon, maka kita tinggal ke pengaturan yang 4 sudut ini. Yang terakhir, masalah yang sering terjadi yaitu elemen-elemennya tidak bekerja, elemen-elemen yang bagian samping-sampingnya. Biasanya masalah ini tuh terjadi karena atau apabila kita tuh udah mengganti bezel atau tulang samping. Jika kita perhatikan, bezel ini tuh bukan hanya aksesoris atau hiasan, namun ini tuh memiliki fungsi buat menekan tombol suara dengan mengganti kembali menggunakan bezel yang original. Adapun masalah yang ada pada software atau perangkat lunaknya, yang pertama yaitu terkadang dalam BlackBerry ini, kalau kita sudah menghapus emailnya tetap masih ada. Ada penyebabnya. Yang pertama, kadang mungkin tidak sinkron atau base-nya error. Solusinya yaitu setelah kita menghapus email, terus hapus secara permanen dengan cara Alt-Shift dan delete bersamaan. Atau ada lagi di masalah email yaitu emailnya tidak bisa masuk. Solusinya kita bisa melakukan pendaftaran ulang. Kadang di HP BlackBerry ini kita tidak bisa mengirim email ke orang, hanya karena servis jaringan GPRS-nya. Yang terakhir, masalah yang sering terjadi yaitu elemen-elemennya tidak bekerja, elemen-elemen yang bagian samping-sampingnya. Biasanya masalah ini tuh terjadi karena atau apabila kita tuh udah mengganti bezel atau tulang samping. Jika kita perhatikan, bezel ini tuh bukan hanya aksesoris atau hiasan, namun ini tuh memiliki fungsi buat menekan tombol suara dengan mengganti kembali menggunakan bezel yang original. Adapun masalah yang ada pada software atau perangkat lunaknya, yang pertama yaitu terkadang dalam BlackBerry ini, kalau kita sudah menghapus emailnya tetap masih ada. Ada penyebabnya. Yang pertama, kadang mungkin tidak sinkron atau base-nya error. Solusinya yaitu setelah kita menghapus email, terus hapus secara permanen dengan cara Alt-Shift dan delete bersamaan. Atau ada lagi di masalah email yaitu emailnya tidak bisa masuk. Solusinya kita bisa melakukan pendaftaran ulang. Kadang di HP BlackBerry ini kita tidak bisa mengirim email
ke orang. Hanya karena servis jaringan GPRS-nya. Solusinya yaitu kita menekan tombol ALT plus cap plus delete. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Denur Amalia. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kelebihan dan kelemahan dari BlackBerry. Yang pertama, kelebihan dari BlackBerry sendiri yaitu terdapat di sistem operasi dan kapasitas baterai atau daya tahan baterainya. Yang pertama yaitu dari sistem operasi yang dibawa oleh perangkat BB ini sangat menguntungkan, terlebih jika digunakan untuk keperluan berbisnis. Karena sistem operasi dalam BlackBerry ini mempunyai manajemen kontak yang akurat serta rapi di antara beberapa sistem operasi lainnya. Nah, sistem operasi di BB ini juga adalah sistem operasi yang paling tangguh. Kemudian yang kedua yaitu dari kapasitas baterai atau dan daya tahan baterainya yang tergolong kuat. Jadi BlackBerry ini terkenal dengan ketangguhan atau daya tahan baterai yang sangat kuatnya. Nah, ini juga akan memudahkan pengguna jika perangkat digunakan untuk keperluan berbisnis. Nah, yang selanjutnya yaitu kelemahan dari BlackBerry. Ini terdapat di browsing atau jelajah internet dan pada aplikasi. Yang pertama yaitu di browsing atau jelajah internet. Sistem operasi bawaan BlackBerry yang saat digunakan untuk browsing atau menjelajah dunia maya terasa sangat lambat dan lemah jika dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan sistem operasi lain. Seperti itu. Jadi di sistem untuk browsing di BlackBerry itu terasa sangat lambat jika dibandingkan dengan sistem operasi perangkat lain. Kemudian yang kedua yaitu pada aplikasi. Nah, perusahaan BlackBerry ini mempunyai toko aplikasi tersendiri seperti Apple yang dinamakan BlackBerry App World. Nah, kekurangannya yaitu aplikasi dari BlackBerry ini tergolong rumit untuk digunakan. Juga kebanyakan aplikasi di BlackBerry lebih mahal jika dibandingkan dengan aplikasi yang ada pada Android atau iOS. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah masuknya BlackBerry ke Indonesia dan kelemahan serta kelebihan dari BlackBerry. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.